Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, lagi prepare ya. Kita tunggu beberapa saat, sedang persiapan panitia untuk melaksanakan live streaming pada kesempatan siang hari ini. Sambil menunggu sahabat-sahabat lain yang sekarang sedang berusaha untuk login ya, untuk mengikuti live streaming kita pada kesempatan kali ini, termasuk panitia yang juga sedang melaksanakan persiapan-persiapan. Kita tunggu beberapa saat, nanti baru kita mulai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kita tidak bisa bertemu secara langsung, secara offline, tapi kita alhamdulillah masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu secara online dalam kesempatan kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, kita mulai ya. Sambil menunggu teman-teman yang sedang loading untuk mengikuti live streaming kita pada kesempatan kali ini. Agenda Tarhib Ramadan yang dilaksanakan oleh Yayasan Bina Insani Kediri. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Pertama kali saya akan menyampaikan kata sambutan dari Yayasan Bina Insani Kediri yang ditulis oleh Ketua Yayasan Bina Insani Kediri, Bapak Triman Solehan SP. Saya bacakan dulu ya sambutan beliau untuk mengawali agenda tarhib kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengharap rahmat dan keberkahan dari Allah SWT, Yayasan Bina Insani Kediri dapat melaksanakan agenda Tarhib Ramadan 1441 Hijriah secara online melalui channel YouTube resmi Humas Yayasan Bina Insani Kediri dengan pembicara Ustadz Cahyadita Karyawan dari Yogyakarta. Agenda Tarhib ini mengambil tema memperkuat ketahanan ruhiyah keluarga menuju Ramadan. Di tengah situasi waspada COVID-19, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang disyariatkan kepada kita untuk berpuasa, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, dan kaum muslimin bergembira menyambut datangnya Ramadan. Untuk itu dibutuhkan bekal yang cukup, khususnya ilmu sebagai pengingat untuk menguatkan ketangguhan keluarga melaksanakan ibadah Ramadan dalam situasi saat ini.
Semoga Allah SWT selalu melindungi seluruh keluarga besar Yayasan Bina Insani dan mencurahkan maghfirah dan rahmatnya di bulan mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri 21 April 2020, Ketua Yayasan Bina Insani Kediri, Teriman Solehan SP. Demikian sudah saya bacakan sambutan dari Ketua Yayasan Bina Insani Kediri untuk menghantarkan acara kita pada kesempatan siang hari ini. Baik Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan seluruh yang ikut dalam acara live streaming Tarhib Ramadan Bina Insani Kediri pada kesempatan kali ini, saya akan memulai mengajak Anda semuanya mengawali perbincangan pada tema kita yang sangat menarik, bagaimana meningkatkan ruhiyah keluarga menjelang Ramadan. Sahabat sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, kalau kita melihat Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam. Para ulama salaf bahkan mengatakan waktu pada mereka itu dibagi menjadi dua. 6 bulan yang pertama setelah Ramadan itu mereka gunakan untuk berdoa terus-menerus agar Allah menerima semua amal-amal ibadah mereka di bulan Ramadan itu. Mereka sangat khawatir kalau ibadah Ramadan yang sudah mereka lakukan dengan bersungguh-sungguh itu ternyata tidak diterima oleh Allah SWT. Mereka khawatir bahwa ibadah Ramadan yang sudah mereka lakukan selama sebulan penuh ternyata ada kurang-kurangnya atau ada berbagai macam hal yang tidak berkenan di sisi Allah SWT. Makanya 6 bulan mereka berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ibadah Ramadan mereka diterima oleh Allah SWT. Lalu 6 bulan yang kedua, semester yang kedua, mereka gunakan untuk berdoa semoga umurnya dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Masya Allah. Sedemikian tinggi kecintaan para generasi terdahulu kita, orang-orang soleh di zaman-zaman keemasan Islam, melihat Ramadan sebagai satu karunia Allah yang sangat agung, yang ditunggu-tunggu. Melihat Ramadan adalah betul-betul nikmat yang luar biasa dinantikannya. 6 bulan mereka berdoa kepada Allah, semoga dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Setelah Ramadan, mereka nikmati sepenuhnya Ramadan itu, dan 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah Ramadan mereka diterima oleh Allah SWT. Masya Allah. Jadi seakan-akan waktu hidup itu hanya untuk Ramadan. Setelah Ramadan berdoa agar Ramadannya diterima, amal ibadahnya. Setelah 6 bulan kemudian berdoa, mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Ini menandakan antusiasme yang luar biasa, menandakan sebuah semangat spirit yang kalau melihat Ramadan itu bagai melihat sebuah karunia yang tidak ternilai harganya, dan semestinya seperti itulah kita menyambutnya. Nah, tetapi sahabat sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, kalau kita melihat dalam situasi sekarang ternyata ada hal yang berbeda. Ramadan kita kali ini diwarnai dengan pandemi corona. Sahabatku, kalau kita ingat seluruh peristiwa Ramadan yang pernah kita lalui dalam kehidupan kita masing-masing, sepertinya baru kali ini kita berada dalam situasi wabah. Baru kali ini kita berada dalam situasi pandemi dalam kehidupan kita yang berskala sangat luas, berskala dunia. Ini wabah, ini musibah yang Allah berikan kepada kita pada saat kita sedang hidup. Dalam artian tidak setiap manusia yang hidup di muka bumi ini mereka pernah mengalami situasi seperti yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, inilah yang menjadi istimewa dan berbeda dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Saya secara pribadi misalnya umur saya sudah lebih dari 50 tahun, artinya sudah lebih dari 50 kali saya mengalami peristiwa Ramadan. Tapi baru kali ini, Ramadan yang berbarengan dengan musibah besar yang menimpa umat manusia di hampir seluruh dunia ini. Oleh karena itulah sahabatku sekalian, momentum ini jangan sampai terlewatkan. Harus betul-betul kita optimalkan untuk berbagai macam kebaikan bagi kita,
bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara, bahkan bagi kemanusiaan secara keseluruhannya, dunia maupun akhirat kebaikannya. Sahabatku sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, karena bulan Ramadan ini bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam kemuliaan, dan kita harus menyambutnya dengan kegembiraan atau kebahagiaan. Pertama kali, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya akan mengajak sahabat sekalian untuk berbicara dulu tentang bahagia menyambut Ramadan. Bahagia itu apa? Kenapa kita harus berbahagia menyambut Ramadan? Dan sebetulnya bahagia itu apa? Gitu? Di luar sana, banyak orang suka mengatakan membuat postingan-postingan, membuat meme-meme, ya. Itu mereka suka mengatakan bahagia itu sederhana, gitu kan? Jadi misalnya ketika di masa yang kemarin sebelum pandemi corona itu ya, ada teman kita dia lagi makan sesuatu di tempat kuliner ya, lalu dia share, dia sedang menikmati satu makanan tertentu dan dia nyatakan di situ bahagia itu sederhana. Ada orang yang berjalan-jalan ke satu tempat wisata dan kemudian dia happy di sana, lalu dia share dan dia mengatakan bahagia itu sederhana. Dan begitu seterusnya. Banyak orang menggambarkan bahagia itu sederhana. Nah, sebetulnya apa itu bahagia dan betulkah bahagia itu sederhana? Sahabatku sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, ada sangat banyak studi tentang kebahagiaan, tapi kali ini saya akan mengutip salah satu hasil studi yang memberikan pemahaman tentang level-level kebahagiaan atau jenis-jenis kebahagiaan. Sahabatku sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, ternyata kebahagiaan itu tidak sama jenisnya. Kebahagiaan yang satu dengan kebahagiaan yang lain itu tidak sama jenisnya. Makanya ketika seseorang mengatakan bahagia itu sederhana, maka pertanyaannya adalah itu dia sedang berbicara pada level apa gitu ya. Yang dia sebut dengan bahagia sederhana itu sebetulnya sedang berada di level apa dari kebahagiaannya. Nah, bahagia itu dalam salah satu studi dinyatakan ada tiga level dari kebahagiaan. Yang pertama disebut sebagai momentary feelings. Bahagia level 1 itu adalah disebut sebagai momentary feeling, kemudian bahagia pada level kedua itu disebut sebagai judgment about feeling, dan bahagia pada level ketiga itu disebut sebagai quality of life. Nah, coba kita kenali dulu ya, sahabatku sekalian, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan yang ada tiga level itu. Kita mulai dari kebahagiaan level 1 yang disebut dengan momentary feeling. Orang itu bahagia pada level 1 itu adalah ketika dirinya mendapatkan sesuatu yang diinginkan, ya. Jadi kalau orang itu sedang butuh sesuatu, lalu sesuatu itu didapatkan, maka dia bahagia karena itu. Itu yang namanya momentary feeling, dan itu adalah bahagia level dasar, bahagia yang paling rendah, yang paling basic gitu. Contohnya misalnya gini, orang lapar, lalu kemudian dapat makanan, maka dia bahagia gitu. Nah, ini sebuah kebahagiaan yang sederhana. Orang haus, kemudian karena haus maka dia dikasih dengan minuman, lalu dia berbahagia dengan itu, maka ini adalah sesuatu yang sederhana. Dikasih minuman aja bahagia gitu ya. Jadi kalau kebahagiaannya pada level 1 itu kebahagiaan yang coraknya perasaan atau kondisi emosi atau kondisi jiwa manusia sesaat gitu ya, melibatkan situasi-situasi ya, emosional manusia secara sesaat. Muncul emosi positif karena mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Anda bisa membayangkan kalau orang haus lalu kemudian mendapatkan segelas air putih, dia bahagia banget hanya karena mendapatkan segelas air putih itu. Tetapi setelah dia selesai hausnya, maka 10 gelas air putih berikutnya itu sudah tidak lagi menambah kebahagiaannya. Kalau orang itu lapar banget lalu mendapatkan sepiring nasi, dia sangat berbahagia karena mendapatkan sepiring nasi yang itu membuat dirinya menjadi tidak lagi kelaparan. Tetapi setelah dia kenyang dengan sepiring nasi itu, maka 10 piring yang diberikan kemudian itu tidak lagi menambah kebahagiaannya. Nah, ini ya sahabatku sekalian, yang disebut orang sebagai bahagia sederhana itu ternyata adalah bagian yang paling bawah levelnya itu. Ya kayak begini nih. Kalau seorang pencinta kopi, jangankan kok dapat kopi, sedangkan mencium aroma kopi, dia berjalan di sebuah tempat ya,
Dia lagi jalan-jalan, lalu di pinggir jalan itu di sebuah tempat dia mencium aroma kopi yang sangat harum. Nah itu bagi dirinya itu sudah menjadi kebahagiaan yang luar biasa, masya Allah gitu ya. Jadi dia merasa happy hanya gara-gara mencium aroma kopi. Itu belum lagi meminum kopinya, belum lagi menikmati kopinya. Hanya karena mencium aroma kopi itu, seseorang yang memang suka kopi menjadi sangat berbahagia. Nah, jadi sahabatku sekalian, ini bahagia seperti ini, itu bertahannya hanya sangat sebentar. Mungkin hitungannya hanya menit ya. Seperti misalnya tadi, orang haus dikasih minum berbahagia. Mungkin hanya beberapa menit bahagianya itu gitu. Sudah itu selesai. Nah ini kebahagiaan yang mudah sekali didapatkan. Maka orang mengatakan kebahagiaan itu sederhana. Itu ya seperti ini ya. Bahagia itu sederhana kayak begini. Mudah didapatkan tapi juga mudah hilang. Karena hitungannya paling-paling hanya menit atau jam. Setelah berapa jam, setelah berapa menit, kebahagiaan yang jenis pertamanya akan selesai, akan berakhir gitu. Nah ini juga bahagia, tapi bahagia yang sebentar. Bahagia yang hanya berupa perasaan-perasaan atau emosi positif atau suasana jiwa yang sesaat pada waktu itu. Kalau orang itu bahagianya hanya mengenal level 1 ini, maka ini yang membahayakan karena orang mencari kebahagiaan hanya dari hal-hal yang sifatnya sesaat-sesaat. Lapar, cari makan. Haus, cari minum. Pengen apa, dia langsung mencari apa yang diinginkan itu gitu ya. Jadi bahagia hanya karena mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu. Ini sesuatu yang level sangat bawah, sangat rendah. Nah, ada level kebahagiaan yang kedua yang disebut dengan judgment about feeling. Jadi penilaian atas perasaan yang sedang ada pada waktu itu. Kebahagiaan level kedua ini masih berupa kondisi emosional yang positif dalam diri seseorang. Tapi dia relatif bertahan lebih lama dibandingkan dengan level 1. Kalau level 1 tadi bahagia karena dia mendapatkan apa yang dibutuhkan pada waktu itu. Tetapi kalau level 2 ini, dia menjadi bahagia karena pencapaian satu prestasi tertentu, atau dia mencapai hasil-hasil tertentu seperti yang diharapkan. Kalau misalnya seseorang berkarir itu dia naik pangkatnya, kalau orang bekerja itu kemudian dia mendapatkan posisi yang lebih tinggi, kalau seseorang itu misalnya guru ya, lalu kemudian dia mendapatkan sertifikasi, kemudian dia naik pangkat dan seterusnya. Ini sesuatu yang membahagiakan dalam batas waktu yang lebih panjang daripada yang pertama tadi. Kalau pertama tadi itu paling hitungannya hanya menit, hanya jam gitu ya, selesai kebahagiaannya. Orang senang makan durian, setelah selesai makan durian ya selesai sudah. Itu hanya berapa menit, hanya berapa jam kalaupun lama. Tapi kalau pada konteks yang kedua ini, setelah seseorang mencapai prestasi tertentu, dia bahagia dengan prestasinya itu, bahagia dengan pencapaiannya itu. Tetapi ini juga tidak akan selamanya. Jadi pada level kedua kebahagiaan seseorang ini, dia mendapatkan kebahagiaan karena sebuah proses, karena sebuah pencapaian tertentu, keberhasilan tertentu, usaha tertentu yang lebih daripada yang pertama tadi. Maka kebahagiaan di level ini dia bisa bertahan yang relatif lebih lama dibandingkan yang pertama. Tapi ini masih melibatkan kondisi emosi seseorang, kondisi kejiwaan seseorang ya. Artinya itu masih berbicara tentang situasi-situasi emosional yang positif pada saat dia mendapatkan sesuatu itu. Kita ikut lomba atau anak-anak kita yang di SDIT, SMPIT, Bina Insani Kediri mengikuti satu lomba, lalu dia dapat juara. Juara satu lomba hafalan Quran misalnya ya, tingkat kabupaten atau tingkat kota. Happy, dan itu bukan hanya semenit 2 menit, bukan hanya 1 jam 2 jam, karena nanti itu akan didapat penghargaan di kantor kabupaten atau kantor wali kota, kemudian di sekolahnya pun juga akan mendapatkan ucapan selamat dari teman-temannya dan seterusnya. Itu relatif bertahan beberapa saat gitu ya. Dan lebih besar lagi ketika misalnya terkait dengan seseorang yang misalnya dia berkarir, lalu kemudian dia di karirnya itu dia meningkat, mencapai posisi di atasnya, mencapai pimpinan-pimpinan yang lebih tinggi daripada itu, maka kebahagiaan bisa bertahan sampai dengan sekian bulan atau sekian tahun. Itu pada level kedua. Nah, level ketiga dari kebahagiaan manusia, sahabat sekalian, ini sudah tidak lagi berupa perasaan-perasaan emosi seseorang, tidak saja berupa kondisi-kondisi emosional seseorang, tetapi level yang ketiga ini sudah menjadi quality of life. Jadi level kebahagiaan yang ketiga itu adalah bahagia yang berupa kualitas kehidupan itu sendiri. Jadi dia bahagia bukan semata-mata karena mendapatkan hal-hal yang sesaat pada waktu itu, tetapi dia mendapatkan
sesuatu yang memang menjadi kualitas kehidupannya. Sehingga ini bisa bertahan lama dan ini bisa menjadi karakter dari seseorang itu. Karakter seseorang yang selalu bahagia dalam kehidupannya. Melakukan berbagai macam aktivitas meskipun itu berat tetapi dia bisa melakukannya dengan bahagia. Menjalankan tugas-tugas meskipun itu sesuatu yang dilakukan dengan sangat berat misalnya, itu pun dilakukan dengan bahagia. Nah, sahabatku sekalian, inilah quality of life. Quality of life di mana seseorang bisa menikmati kebahagiaan bukan hanya karena mendapatkan sesuatu ya, bukan karena dikasih secangkir kopi lalu senang, bukan karena naik pangkat lalu senang, itu juga kebahagiaan tetapi sifatnya hanya terbatas. Nah, kalau kebahagiaan kita sudah berada pada level quality of life, maka kebahagiaan itu sudah melekat di dalam kehidupan kita, tidak lagi berupa perasaan-perasaan sesaat, tapi sudah menjadi sebuah karakter yang melekat di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sahabat bisa menangkap ini semuanya. Coba saya ingatkan sahabat sekalian bahwa kalau seseorang itu beriman dan beramal soleh, maka Allah SWT menyatakan, menjanjikan kepada orang-orang itu untuk memberikan kehidupan yang baik. Inilah quality of life, kebaikan dalam kehidupannya. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sementara mereka itu orang-orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada mereka itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Inilah quality of life. Jadi Allah memberikan kehidupan yang baik pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Allah berikan kepadanya quality of life. Allah berikan kepadanya kualitas kehidupan yang baik, yang menyebabkan dirinya itu mendapatkan suasana hidup yang nyaman, mendapatkan berbagai macam kondisi yang enak menghadapi segala sesuatunya. Kita menjadi teringat dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang sangat kita kenal, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh ajaib, sungguh mengirankan urusan orang-orang mukmin itu, karena apapun yang ada pada dirinya semuanya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu enggak akan terjadi pada siapapun kecuali pada orang-orang yang beriman. In aswabathu sarra syakara, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Fakana khairal lahu, dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, sabara, dia bersabar. Fakana khairal lahu, dan itu baik bagi dirinya. Nah, melihat hadis ini, kita ingat hadis yang sangat kita kenal ini ya, sahabatku sekalian, maka kondisi orang beriman, orang-orang mukmin itu hanya dua. Sabar, syukur, sabar, syukur, syukur, sabar, syukur, sabar. Hanya itu aja. Kalau mendapatkan dalam hidup kita ini, kita mendapatkan hal yang tidak kita inginkan, maka kita bersabar. Kalau dalam kehidupan ini, kita mendapatkan hal yang sesuai dengan keinginan, maka kita bersyukur. Jadi isinya baik semuanya. Itu yang disebut dengan quality of life. Hidup yang berkualitas, kualitas kehidupan kita yang memang baik. Kita mendapatkan sebuah kualitas kehidupan yang baik karena kita beriman kepada Allah SWT, dan tidak terjadi pada orang yang tidak beriman. Nabi SAW menyatakan bahwa itu semuanya itu hanya terjadi pada orang-orang yang beriman. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu semuanya tidak akan terjadi kecuali kepada orang-orang yang beriman saja. Orang beriman itu diberi ujian, bersabar, diberi nikmat, bersyukur, gitu kan? Jadi ini kualitas kehidupan yang sangat baik. Kita melihat kalau misalnya sekarang itu kita sedang berada di timpa musibah corona seperti sekarang ini, maka sikap yang disebutkan oleh Allah SWT, oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Itulah sikap orang mukmin, dan itu baik. Ya, apa yang Allah berikan kepada kita berupa musibah, kita sikapi dengan sabar, maka kesabaran itu fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Suatu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah SWT, lalu kita bersyukur karena nikmat itu, syukur kita itu fakana khairan lahu, dan itu baik bagi dirinya. Jadi baik semuanya.
Makanya kalau kebahagiaan itu sudah berada dalam fase quality of life, dia tidak perlu lagi menunggu-nunggu sesuatu yang sifatnya itu harus mendapatkan sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya, kalau tadi kita bicarakan level 1 kebahagiaan, orang bahagia itu karena mendapatkan sesuatu yang diinginkan, gitu. Jadi dia ingin apa pada waktu itu, lalu dapat, lalu dia bahagia, gitu, ya. Nah, kebahagiaan seperti ini itu kebahagiaan yang paling bawah ya, paling sederhana, yang disebut orang bahagia itu sederhana kayak begini ini. Tapi pada level yang ketiga, bahagia itu tidak lagi sederhana karena dia sudah menjadi kualitas kehidupan itu sendiri. Ditimpa musibah, dia pun tetap berada dalam situasi yang baik. Dia bisa berbahagia karena musibah itu. Coba perhatikan ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, datangnya musibah-musibah itu adalah nikmat. Perhatikan kalimat ini. Datangnya musibah-musibah itu dalam kehidupan orang beriman adalah nikmat. Jadi kalau kita kembalikan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ajaban li amril mukmin, sungguh mengherankan urusan orang mukmin, kalau mendapat kebaikan dia bersyukur, kalau mendapatkan yang tidak menyenangkan dia bersabar. Musibah sebagai sesuatu yang tidak kita harapkan, maka tentu saja sikap kita adalah sabar. Tetapi karena orang mukmin itu selalu memiliki husnudzon yang sangat tinggi kepada Allah SWT, bahwa dalam musibah ini terdapat berbagai macam kebaikan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman atas kesabarannya menghadapi musibah ini, maka itu menjadi nikmat. Karena di balik musibah ada banyak sekali hal yang Allah berikan di dalam kehidupan orang-orang beriman itu. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kenapa dia mengatakan bahwa musibah itu adalah sebuah nikmat? Beliau mengatakan, karena musibah itu menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa. Coba, kalau kita bisa melihat bahwa musibah itu artinya adalah Allah hendak menghapuskan dosa-dosa kita, maka akhirnya kemudian kita merasakan musibah itu nikmat. Karena dengan kita diberi musibah, lalu kita bersabar, kita tidak mengeluh atas musibah yang Allah berikan kepada kita, maka itu adalah bagian dari penghapusan dosa. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan, musibah itu sendiri dijadikan oleh Allah sebagai sebab penghapusan dosa dan kesalahan. Bahkan ini termasuk nikmat yang paling agung. Bayangkan, penghapusan dosa, pengampunan dari Allah SWT adalah nikmat Allah yang paling agung. Dan itu diberikan oleh Allah SWT salah satunya melalui sebab musibah. Dengan orang mendapatkan musibah, orang-orang beriman mendapat musibah, lalu kemudian dia bersabar atas musibah yang menimpa dirinya itu, Allah kemudian memberikan kepadanya pengguguran dosa. Allah memberikan kepadanya pengampunan dosa-dosa. Maka di titik inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, musibah pada dasarnya adalah nikmat. Dan ini termasuk nikmat yang paling agung, karena di dalamnya ada penghapusan dosa, di mana penghapusan dosa merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Ada salah seorang muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bernama Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau mengatakan, mengomentari sang guru, mengomentari Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan begini, guru saya itu, Ibnu Taimiyah itu, adalah orang yang hidupnya paling banyak ujiannya, sangat banyak musibahnya, sangat banyak fitnah menimpa dirinya, sangat besar penderitaannya, sangat banyak ujian hidupnya. Tentu itu maksudnya dibandingkan dengan orang-orang segenerasinya ya. Jadi bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu orang yang dikomentari oleh muridnya sebagai sangat banyak musibah, itu tentu segenerasinya. Pada orang-orang sezamannya, dia tampak sebagai orang yang paling banyak ujiannya, paling berat musibahnya. Tetapi, kata Ibnu Qayyim, muridnya ini, dia mengatakan, di saat yang sama, gurunya itu adalah orang yang paling bahagia hidupnya. Jadi, dia adalah orang yang paling banyak musibahnya, paling berat penderitaannya, paling berat kehidupannya, ujian kehidupannya, tetapi di saat yang sama, kata Ibnu Qayyim, dia juga adalah orang yang paling bahagia kehidupannya. Kami, kata dia, murid-muridnya, kalau kami mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kami akan datang kepada guru kami, Ibnu Taimiyah itu. Hanya dengan melihat wajahnya saja, kami merasakan ketenangan, kami merasa nyaman, karena kami melihat keteduhan dari wajah yang padahal dia itu adalah orang yang paling banyak musibahnya, tapi dia menghadapi itu semuanya dengan perasaan bahagia. Masya Allah.
Mendapatkan ujian saja bahagia. Jadi bahagia itu tidak lagi terkait dengan apakah saya suka dengan ini atau tidak suka. Apakah saya mengharapkan ini atau tidak mengharapkan ini. Tetapi kalau bahagia sudah menjadi quality of life, menjadi kualitas kehidupan, dia tidak lagi tergantung dengan kondisi-kondisi emosional diri kita. Ya, jadi kalau tadi 3 level kebahagiaan, level 1 itu masih sangat murni berupa kesenangan-kesenangan sesaat, situasi-situasi emosional kita secara sesaat, haus dapat es teh senangnya bukan main. Kemudian level kedua berupa pencapaian-pencapaian, kita mencapai sesuatu yang kita inginkan, lalu kita bahagia, it's okay, itu bahagia dalam masa yang cukup lebih lama daripada yang pertama. Tapi akan lebih bertahan lama lagi apabila bahagia itu sudah menjadi satu quality of life, sudah menjadi kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, hidup yang baik, ajaban li amril mukmin, kehidupan orang mukmin yang mengherankan karena apapun yang diberikan oleh Allah SWT kepada dirinya, ditimpa musibah dia sabar, diberikan nikmat dia bersyukur. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, kalaupun diberikan musibah karena ngerti bahwa musibah itu adalah penghapusan dosa, pengampunan dari Allah SWT, maka dia pun tetap melihatnya tidak semata-mata dengan kesabaran, tapi melihat musibah sebagai satu kesyukuran, karena itu adalah nikmat dari Allah SWT. Melalui musibah ini Allah hapuskan dosa kita, melalui musibah ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka bersyukur kepada Allah SWT atas terampuninya dosa-dosa kita, atas digugurkannya dosa-dosa kita bersama dengan musibah yang sedang kita hadapi. Bahkan ada satu informasi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Sa'id bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Asyadu bala, siapakah yang paling berat ujiannya di antara manusia itu? Nabi kemudian mengatakan al-anbiya, ya, yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, yaitu para nabi. Kemudian wassolihun, dan orang-orang soleh. Orang yang paling berat ujiannya, manusia yang paling berat ujiannya, nomor 1 adalah al-anbiya, nomor 2 adalah as-solihun. Nomor 1 ini, para nabi ini, itu mendapatkan ujian yang paling berat dibandingkan dengan semua manusia. Seluruh manusia di muka bumi ini, yang paling banyak ujiannya, paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Di antara mereka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang diuji dengan kemiskinan, sehingga harta yang dimiliki tinggal baju yang dia gunakan. Ada yang diuji dengan kutu badan dan rambut, sampai kutu itu membunuhnya. Sungguh para nabi dan orang soleh itu lebih gembira dengan ujian yang dideritanya, melebihi kegembiraan kalian ketika mendapatkan rezeki. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam Musnad, riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Sahabatku sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa walahaduhum kana asyada farahan bil bala minkum bil ato. Jadi mereka, para nabi dan orang soleh itu, mereka itu digambarkan asyada farahan, lebih gembira rezeki dari Allah SWT. Misalnya begini, kalau saya mendapatkan rezeki dari Allah SWT, saya bahagia banget, senang ya. Ya Allah, Engkau berikan karunia dalam kehidupanku, aku bisa bangun rumah, Engkau telah memberikan rezeki padaku. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, para nabi itu mendapatkan ujian-ujian dari Allah SWT itu. Lebih bahagia mereka itu dibandingkan dengan kalian semuanya mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Masya Allah. Jadi sikap yang sangat positif yang dimiliki oleh para nabi dan orang-orang soleh itu, mendapatkan musibah pun mereka bahagia. Masya Allah ya. Nah, inilah yang sudah menjadi quality of life. Ini yang menjadi bahasan yang ingin kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita bahagia itu karena mendapatkan apa yang kita inginkan, maka itu bahagia di level yang 1. Sesuatu yang kita inginkan lalu didapatkan. Ada anak muda pengen handphone, lalu dikasih handphone, senangnya bukan main, itu sesaat. Bahagia di situ, tapi dia juga tidak akan selamanya bahagia. Orang diangkat pertama kali jadi direktur perusahaan tempat dia bekerja berpuluh-puluh tahun itu ya, senang dia menjadi pimpinan di situ. Tapi senangnya jadi pimpinan itu tidak akan selama-lamanya, karena
kalau dia naik pangkat menjadi kepala departemen, di atasnya masih ada bidang, maka menjadi kepala departemen itu senang ketika diangkat awal-awal itu, tapi nanti berapa bulan, berapa tahun itu selesai senangnya, karena dia mengendaki level yang di atasnya lagi, dan begitu dia sudah kepala bidang, di atasnya departemen itu misalnya, lalu kemudian dia menjadi itu, dan seterusnya. Karena itu masih berupa perasaan-perasaan, aku bahagia dengan posisi ini, aku bahagia karena naik pangkat, aku bahagia karena mendapatkan apa yang aku inginkan itu ya, itu sesuatu yang sifatnya masih berupa kondisi-kondisi emosi manusia. Nah, begitu kebahagiaan itu sudah berada pada quality of life, begitu kebahagiaan itu sudah berada pada konteks kualitas hidup, bukan lagi pada perasaan-perasaan, maka ini kita sanggup untuk berbahagia dalam berbagai macam situasinya. Oke. Nah, sahabatku sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, Ramadan tadi, seperti yang telah saya sampaikan di depan, itu sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang soleh zaman dulu. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah SWT agar ibadahnya selama Ramadan itu kemudian mereka diterima. Ibadah mereka diterima di sisi Allah SWT. Lalu 6 bulan berikutnya lagi mereka itu berdoa kepada Allah SWT supaya kemudian mereka itu dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Masya Allah ya. Jadi para ulama salaf, orang-orang soleh zaman dulu itu, mereka itu hidupnya berada dalam suasana menunggu-nunggu Ramadan. Nah, kita ini mendapatkan Ramadan, musibah tadi satu sisi kita sikapi dengan sabar, tapi di sisi yang lain sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, kita pun harus bersyukur dengan musibah ini karena di balik musibah ada berbagai macam kemuliaan, ada berbagai macam keutamaan yang Allah berikan melalui musibah ini. Sehingga ini menyambung, ya, tidak terputus. Ramadan sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Allah SWT melalui momentum wabah. Sekali lagi seperti yang tadi telah saya sampaikan, kita yang manusia hidup di zaman sekarang itu ya, kita belum pernah menjumpai Ramadan seperti ini, belum pernah. Belum pernah kita berada dalam satu Ramadan di mana kita mendapatkan musibah berupa wabah yang sifatnya itu mendunia seperti hari ini. Itu baru kali ini. Saya yang sudah 50 tahun umur saya, lebih dari 50 kali Ramadan yang saya hadapi, dan baru kali ini Ramadan itu dipersiapkan dengan sangat baik, mendapatkan tarbiyah langsung dari Allah SWT berupa didatangkannya wabah corona, dan pada akhirnya kemudian kita menjadi orang yang tersiapkan spiritual kita, rohaniah kita itu sudah berada dalam situasi yang sangat siap pada saat kita berada pada bulan Ramadan nantinya, karena sudah melewati masa-masa pandemi di mana kita work from home, stay at home ya. Saya tahu sebagian di antara Anda masih tetap harus keluar rumahnya karena urusan-urusan, tapi sebagian yang lainnya sudah berada di rumah saja. Batalkan, kami hanya di rumah saja, anak-anak yang di pesantren semuanya dirumahkan, anak yang kuliah semuanya jalan dari rumah, sehingga akhirnya kami, saya, istri, dan anak-anak semuanya berada di rumah. Sudah lebih dari sebulan ini kami melewati masa stay at home dan tidak tahu akan sampai kapan. Kami benar-benar mengunci, mengurung diri di dalam rumah, sholat 5 waktu berjamaah bersama keluarga di dalam rumah, sholat Jumat sebagaimana fatwa MUI, surat edaran PP Muhammadiyah, pandangan keagamaan dari PBNU, semuanya menyatakan kalau berada dalam zona merah, maka sholat Jumat bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah. Maka akhirnya kami pun tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid, kami tidak melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Sebelum corona tentu itu kita semuanya melakukannya ya, orang-orang terutama laki-laki kita sholat 5 waktu di masjid, tapi kemudian karena masa corona akhirnya kemudian kita melaksanakannya pun di rumah. Dan kalau ini bertahan sepertinya memang belum akan segera berakhir di bulan Ramadan nanti, maksudnya bentuk berakhirnya itu bukan tiba-tiba ekstrim. Hari ini masih pandemi, lalu besok tiba-tiba sudah selesai, dan Ramadan nanti betul-betul sudah selesai, tetapi di awal Ramadan ya, sepertinya kita masih harus menghadapi situasi di mana kita tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid. Nah, itulah sebabnya maka kita akan berkegiatan Ramadan di rumah saja, Ramadan at home, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, sudah mengeluarkan larangan
untuk seluruh masjid-masjid di Saudi tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Mereka sholat tarawih di rumah masing-masing, termasuk Masjid Nabawi, termasuk Masjidil Haram, tidak dilaksanakan sholat tarawih berjamaah di situ. Nah, fatwa dari MUI juga menyatakan apabila Ramadan nanti masih bersuasana corona, maka kita pun tetap melaksanakan kegiatan semuanya dari rumah. Nah, sahabatku sekalian, seandainya memang begitu kejadiannya, Ramadan yang sebentar lagi, berapa hari lagi nanti kita masuki, ternyata memang masih bersuasana corona, kita masih berada di rumah, artinya betul-betul Ramadan at home, Ramadan di rumah saja. Kalau Ramadan di rumah saja, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, maka kita optimalkan semuanya. Musibah wabah ini bersamaan dengan Ramadan, Masya Allah, apa yang terjadi di dalamnya ketika musibah bertemu dengan Ramadan, ketika wabah bertemu dengan Ramadan. Ramadan dan wabah itu kita mendapatkan double-double berbagai kebaikan dari Allah SWT. Pertama, double penghapusan dosa. Sahabatku sekalian, musibah yang kita terima itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana puasa Ramadan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Demikian juga man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita puasa di siang hari bulan Ramadan, salat malam pada atau salat tarawih pada malam hari bulan Ramadan, ghufirallahu, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu itu. Ramadan adalah bulan pengampunan dosa sebagaimana sudah kita tahu selama ini, dan ternyata musibah juga pengampunan dosa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah sesuatu yang menimpa muslim baik penyakit biasa maupun menahun, kegundahan dan kesedihan, sampai pun duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapuskan kesalahannya dengan semua derita yang dialaminya. Apapun yang menimpa kita berupa musibah, sampai pun hanya duri yang menempel di tubuh kita, maka itu semuanya adalah penghapusan dosa-dosa dari Allah SWT. Jadi, dengan musibah dan kita sikapi dengan tabah, musibah yang kita sikapi dengan sabar, itu adalah penghapusan dosa dari Allah SWT. Ramadan yang kita gunakan untuk ibadah, itu juga penghapusan dosa dari Allah SWT. Jadi, kita mendapatkan double penghapusan dosa, Masya Allah. Betapa kemudian kita mendapatkan sebuah kesempatan yang tidak dijumpai oleh orang-orang yang tidak sezaman dengan kita. Kita berada dalam satu kondisi di mana kesempatan itu Allah dobelkan, Allah lipatkan. Kesempatan untuk terhapuskannya dosa-dosa kita ini, ya Allah. Dosa kita ini banyak banget. Orang yang hidup zaman kita ini ya, dosanya banyak banget. Saya, Anda, kita semuanya dosanya banyak banget. Baik dosa-dosa offline maupun dosa-dosa online. Baik dosa-dosa yang nyata langsung maupun dosa-dosa yang virtual. Kita hidup di satu zaman di mana peluang untuk melakukan dosa itu sangat tinggi. Dan oleh karena itu, orang yang sangat berhati-hati dalam hidup saja kadang-kadang masih terseret ke dalam aktivitas-aktivitas yang bisa menimbulkan perbuatan dosa. Dosa kita sangat banyak. Lalu Allah memberikan kesempatan kepada kita double. Coba, bagaimana ruginya kita kalau ini tidak kita optimalkan. Ampunan dosa karena sabar menghadapi musibah, ampunan dosa karena kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dua-duanya kita dapatkan, double kita mendapatkan penghapusan dosa oleh Allah SWT. Kemudian selain itu juga keterangan tentang dobelnya pengampunan, kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang ditimpa musibah pada hartanya atau dirinya, limalihi wali nafsihi, musibah itu menimpa harta atau menimpa diri. Sekarang ini kita hartanya jelas tertimpa, orang yang bisnis, sekarang semuanya berisiko bisnisnya, apapun bisnisnya, karena daya beli masyarakat sedang turun. Kita mendapatkan ujian oleh Allah SWT, bukan hanya wabah, tapi kemudian juga soal ma'isyah, soal ekonomi kita. Ada hadis Nabi SAW, barang siapa yang ditimpa musibah pada hartanya, jelas-jelas ini menimpa kita hartanya, dan jiwanya, dirinya, kita berhadapan dengan risiko terkena wabah corona ini, lalu dia menyembunyikannya dengan tidak mengeluh kepada manusia. Tidak mengeluh kepada manusia. Maka hak atas Allah, wajib bagi Allah SWT untuk mengampuninya. Hadis riwayat Tabrani dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Sahabat sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, kalau kemudian kita menghadapi musibah ini, kita tidak mengeluh. Tadi pagi saya memposting tulisan tentang AC, seorang yang dia pernah menjadi
juara Wimbledon. Juara dunia ini dia mengalami satu sakit ya dalam dirinya. Dia terkena penyakit dan dioperasi. Bukannya sembuh dari operasi, tapi justru dampak dari operasi itu dia tertular penyakit HIV dari alat-alat operasinya itu. Jadi akhirnya dia mengalami penyakit yang lebih parah dalam hidupnya. Di masa dia sudah tidak berdaya karena ditimpa penyakit berat ditambah dengan HIV itu, seorang penggemarnya menulis surat simpati kepada dirinya. Penggemarnya itu mengatakan, kenapa Tuhan memilih kamu untuk mendapatkan ujian seperti ini? Kenapa Tuhan memilih kamu? Kenapa kamu yang dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan ujian seperti ini? Maka Asia mengatakan, ketika saya mendapatkan penghargaan Wimbledon, saya terima piala Wimbledon itu, saya tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa saya yang menerima piala ini? Dan begitu sekarang saya menderita kesakitan seperti ini, saya pun tidak perlu bertanya kepada Tuhan, kenapa saya yang mendapatkan penyakit seperti ini? Itu sikap hidup yang sangat positif pada seorang atlet dunia. Coba bayangkan, kalau kita sebagai orang yang beriman, semestinya kita tidak perlu mengeluhkan ini semuanya. Seorang atlet dunia, juara Wimbledon, dia menerima penghargaan juara dunia itu tidak bertanya-tanya, ya Tuhan kenapa aku yang harus mendapatkan juara ini? Dan maka begitu kemudian dia mendapatkan ujian berupa sakit yang seperti itu dan sampai akhirnya membuat dia meninggal dunia. 1983 dia meninggal dunia. Maka dia mengatakan, sebagaimana aku tidak bertanya kenapa aku yang jadi juara Wimbledon, juara dunia, maka aku pun tidak perlu bertanya kepada Tuhan kenapa aku yang diberikan penyakit ini. Coba. Masihkah kita bertanya, ya Allah kenapa diberikan wabah corona? Kenapa ya Allah diberikan di masa aku hidup seperti sekarang ini? Kenapa ya Allah aku diberikan seperti ini? Kenapa? Kalau kita diberi ujian oleh Allah SWT, kalau kita diberi musibah oleh Allah SWT, lalu kemudian kita tidak mengeluhkan kepada manusia, kita tidak mengeluh seperti ini, maka dinyatakan oleh hadis riwayat Tabrani, menjadi kewajiban Allah untuk mengampuni hamba itu, karena dia diberi ujian dan dia tidak mengeluh, diberi ujian dan dia bersabar, diberi ujian dan dia tabah, diberi ujian dan dia ridho dengan ujiannya itu. Ditambah lagi dengan pengampunan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini kita mendapatkan pengampunan dosa dari Allah SWT. Hadis yang tadi telah saya bacakan, ada lagi hadis dari Bukhari dan Muslim. Keluarga, harta, dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat. Namun maksiat atau fitnah itu akan terhapus dengan sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Jadi puasa ini yang kita lakukan di bulan Ramadan nanti adalah penghapusan dosa. Apa yang ada pada diri kita, keluarga kita, harta kita, anak kita, semuanya itu bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa-dosa. Akibat dari upaya dan interaksi kita bersama mereka itu semuanya bisa menimbulkan dosa. Tapi itu akan terhapuskan, kata Allah SWT. Salah satunya adalah dengan puasa. Tuh, double penghapusan dosa, double pengampunan, juga double keberkahan. Kalau kita mendapatkan musibah dan kemudian kita ridho, kita sabar dengan musibah itu, Allah berikan keberkahan kepada kita. Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Kalau kita lihat pada konteks ayatnya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika menjelaskan tentang shalawatum mir rabbihim, itu para ahli tafsir mengatakan itu mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Allah SWT. Jadi begitu orang-orang itu mendapatkan alladzina idza asobatu musibah, ketika mereka manusia ini mendapatkan musibah,
orang-orang yang mendapatkan musibah, lalu dia bisa mengembalikan irtija kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah ini dari Allah, corona ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Musibah ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang bisa menyadari, menikmati sepenuhnya bahwa ini adalah bagian dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Kami semuanya ini, kita semuanya ini adalah milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Corona itu dari Allah dan dia juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian ini dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan kembali kepada Allah, entah karena corona atau tidak karena corona. Maka apapun musibah yang menimpa diri kita, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti itu, sholawatu mirobihim, alaihim sholawatu mirobihim, pada mereka itu mendapatkan sholawatu mirobihim. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan sholawatu mirobihim adalah keberkahan yang sempurna, warohmah, dan mendapatkan rahmat. Orang yang dapat musibah, kalau dia sikapnya tepat, akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Sementara itu, kita juga tahu bahwa bulan Ramadan dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai syahrun mubarak, bulan penuh berkah, sebagaimana hadis dari riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, dan Baihaqi. Disebut syahrul mubarak, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Lalu kemudian kita mendapatkan musibah, kalau kita bisa bersikap dengan tepat, musibah ini pun juga menjadikan berkah untuk kita semuanya. Masya Allah, double keberkahannya, double pengampunan dosanya, double pengampunannya oleh Allah SWT. Semuanya double, Ramadan dan musibah. Maka kendati pun satu sisi tuntutannya adalah bersabar, seperti ajaban li amril mukmin yang tadi kami sampaikan, tetapi sebagaimana juga dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam satu kondisi double momentum, double diampuni dosanya, double dihapuskan dosa kesalahan kita, double rahmatnya, double berkahnya. Masya Allah. Ini yang kita ajakkan kepada semua anggota keluarga kita. Mari kita sambut, mari kita ajak semua anggota keluarga kita untuk menikmati Ramadan ini dengan sepenuh-penuh kebaikan, dengan sepenuh-penuh semangat kita untuk menyongsongnya, karena ada double momentum yang sangat langka, yang tidak setiap manusia yang pernah hidup di muka bumi ini pernah mengalaminya. Kita termasuk hamba Allah yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyaksikan dan langsung mendapatkan satu kondisi di mana hidup kita berada dalam situasi musibah corona, tetapi juga bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bisa menikmati bulan Ramadan sampai beribadah dengan optimal, diberi kesehatan, diberikan kekuatan, sampai akhirnya kita bisa optimal melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan, sembari kita tetap bersabar dan ridho atas musibah yang Allah berikan pada kita berupa corona. Selesai, tidak lagi bertanya mengapa diberi musibah. Selesai, jangan lagi mengeluh, supaya Allah memberikan ampunannya kepada kita dengan musibah ini. Oleh karena itu, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, sebagai penutup tarhib Ramadan kita kali ini, saya akan mengajak kita semuanya untuk mengoptimalkan double momentum Ramadan dan wabah ini ya, dalam beberapa aktivitas bersama dengan keluarga kita. Asumsi saya adalah di awal-awal Ramadan ini kita masih tetap akan stay at home. Kita akan melaksanakan sholat tarawih dari rumah, sholat wajib dari rumah. Ini semuanya adalah bagian dari physical distancing, menjaga supaya penyebaran corona itu terbatasi. Jadi bagi kita yang tinggal terutama di daerah Jawa, saya kira sulit untuk tidak mengatakan bahwa Jawa ini bukan daerah merah. Siapa yang bisa menjamin bahwa di daerah kita ini bukan daerah merah? Misalnya Anda mengatakan, di kampung saya ini tidak satupun yang jadi penderita virus corona, maka Anda merasa aman untuk kemudian melakukan apa saja. Logika seperti itu baru bisa diterima secara nalar di dalam konteks corona ini apabila dalam waktu 14 hari di kampung Anda itu tidak ada orang keluar masuk. Selama 14 hari terakhir ini
tidak ada orang keluar dari kampung Anda dan tidak ada orang luar masuk ke kampung Anda. Tapi kalau di kampung Anda itu penduduknya masih keluar masuk, mereka masih bekerja kemana, masih pergi kemana, maka kampung Anda bukan kampung aman. Meskipun tidak ada korbannya dan kita berdoa mudah-mudahan tidak ada korbannya. Tetapi tidak perlu menunggu korban. Jeleknya kita adalah kita tunggu dulu ada yang mati, kita tunggu dulu ada korbannya, baru kita melakukan satu tindakan. Ketika tidak ada yang menjadi korban, kita merasa aman. Padahal tidak ada yang bisa merasa aman dalam konteks seperti ini. Begitu Nabi SAW menyatakan kepada umatnya untuk tafiru minal judam, untuk lari dari penderita lepra, kama tafiru minal asad, seperti kamu lari dari singa. Judam, lepra itu ketahuan dari ciri fisik orangnya. Orang yang lepra itu kayak begitu, ketahuan orangnya. Lalu begitu kita tahu orang itu lepra, larilah kamu dari penderita lepra itu seperti kamu lari dari singa. Jadi jangan menantang, jangan nantang singa gitu ya. Singa, aku nggak takut sama kamu, gitu. Jangan nantang seperti itu. Tapi larilah kamu dari penderita lepra itu seperti kamu lari dari singa. Nah, orang yang membawa orang yang suspek ya kena virus itu tidak ketahuan dari fisiknya, tidak ketahuan. Dia baik-baik saja, dia juga seperti yang lainnya, nggak tahu. Siapa di antara kita yang sudah terkena itu kita tidak ada yang tahu. Kecuali bagi yang sudah positif terinfeksi, lalu kemudian badannya panas dan seterusnya itu berketahuan. Tapi kadang-kadang kalau orang itu membawa virusnya itu ada bagian di tubuhnya yang terkena virus itu kita tidak ada yang tahu. Karena dia sama dengan kita yang lainnya. Jadi kalau mau melarikan diri itu bagaimana kita tidak tahu kok. Nah jadi pada dasarnya hemat saya sebelum dinyatakan betul-betul aman maka kita harus berhati-hati. Kaidah fikihnya adalah la dororo wala diror. La dororo wala diror. Tidak boleh memudaratkan, tidak boleh dimudaratkan. Jadi nggak boleh memudarati orang lain, tapi juga kita tidak mau dimudarati oleh orang lain. Makanya kalau sikap aman kita adalah kita akan melaksanakan semuanya dari rumah. Ramadan at home, tadarus at home, tarawih at home, kajian at home seperti yang kita lakukan sekarang. Kajian Ramadan tetap bisa kita lakukan. Kuliah menjelang tarawih tetap bisa kita lakukan dari rumah. Kita misalnya takbir masjid membuat rilis tayangan kuliah tarawih tapi online, atau kalau itu masjid maka pakai pengeras suara diperdengarkan di seluruh kampung kalau itu kampung muslim semuanya sehingga semuanya bisa mendengarkan. Nah oleh karena itu sahabatku sekalian, pada saat kita berada di rumah seperti tadi saya cerita pemerintah Saudi yang sudah menyuruh semua warganya untuk tinggal di rumah 24 jam sehari semalam, tidak keluar kecuali petugas atau kecuali orang-orang yang punya kepentingan sangat mendesak, semuanya harus di rumah. Maka berarti sholat 5 waktu ya di rumah, sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur di rumah, semuanya dilaksanakan di rumah, tarawih di rumah, kegiatan-kegiatan semuanya di rumah, bekerja dari rumah dan seterusnya. Nah mungkin di antara kita memang karena belum bisa ya seperti itu karena pemerintah tidak bisa memberikan jaminan kepada kita, maka ada orang-orang yang tetap harus keluar rumah untuk bekerja. Kalaupun terjadi seperti itu maka berhati-hatilah karena potensi ada di mana-mana. Jadi bagi yang terpaksa keluar bekerja ya karena memang harus menyambung hidup sementara pemerintah tidak memberikan jaminan kehidupan kepada kita, maka berhati-hatilah ketika Anda keluar rumah tetap harus dengan menggunakan berbagai macam standar-standar yang diperlukan. Sementara bagi yang lain yang bisa bertahan dari rumah, mari kita semuanya bertahan di rumah dan kemudian kita melakukan semua kegiatan dari rumah. Nah, sahabatku sekalian, ayah ibu yang dirahmati Allah SWT, di antara yang harus kita lakukan pada saat double momentum seperti sekarang ini adalah mari kita gunakan Ramadan di mana wabah juga masih terjadi ini dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dekatkan diri kita kepada Allah, upayakan agar kita mendekat terus-menerus kepada Allah SWT, karena inilah yang menjadi bagian sangat penting. Pada saat kita diberi musibah, mestinya ingatnya kepada Allah SWT. Lalu diberi Ramadan, mestinya semakin mendekat kepada Allah SWT.
Jangan sampai diberi musibah malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diberi musibah malah larinya kepada hal-hal yang negatif. Jangan sampai diberi musibah malah kemudian memberikan kemudaratan lebih kepada orang itu karena tidak kembali kepada Allah, justru kemudian dia mencari hal-hal lain di dalam kehidupannya. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, upayakan agar kemudian kita semakin memiliki perasaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Ajak semua anggota keluarga kita untuk selain tadi mendekatkan diri kepada Allah, juga semakin mencintai Allah, mencintai Rasul. Ini bagian dari pendidikan iman yang luar biasa besarnya. Allah kasih momentumnya berupa kita diberikan ujian. Momentum ini harus kita pahami sebagai inilah tanda cintanya Allah SWT kepada kita. Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya Allah SWT, idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah SWT mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah memberikan ibtila, musibah kepada kaum itu. Ketika kita sekarang mendapatkan musibah dari Allah SWT, sementara kita menghadapinya dengan penuh keimanan kepada Allah SWT, maka itu sebetulnya adalah pernyataan cintanya Allah kepada kita semuanya. Allah mencintai kita, Allah mencintai Anda semuanya, sehingga Allah mengirimkan tanda cintanya itu berupa ibtila. Dan kita sudah tahu itu sejak belum datangnya ibtila, karena Nabi SAW sudah menyatakan kepada kita, apabila Allah mencintai satu kaum, Allah memberikan ujian kepada kaum itu. Karena Allah menyatakan cintanya kepada kita, sudah selanya kita sambut dengan jalan kita meningkatkan cinta kita juga kepada Allah SWT, Rasulnya. Allah sudah memberikan pernyataan cintanya kepada kita melalui musibah ini. Maka kita tingkatkan cinta kita kepada Allah SWT. Ya Allah, aku sudah terima pernyataan cintamu. Engkau memberikan musibah dalam kehidupanku. Itu adalah tanda cintamu kepada aku. Maka aku pun sedang berusaha untuk mendekatkan diri kepadamu dan berusaha menambah dosis kecintaanku kepadamu. Tentu saja itu kita lakukan dengan semakin banyak melakukan ibadah-ibadah dan semakin banyak melakukan amal-amal kebaikan. Agar makin cinta Allah, agar makin dekat dengan Allah SWT. Berikutnya sahabat sekalian, dalam situasi Ramadan yang ada wabah ini, semakin kita tingkatkan kesungguh-sungguhan kita, bersungguh-sungguh di dalam mengharapkan ampunan dari Allah SWT, bersungguh-sungguh di dalam mengharapkan pahala dari Allah SWT, bersungguh-sungguh dalam mengharapkan berkah dan rahmat dari Allah SWT, bersungguh-sungguh, karena situasi wabah ketemu dengan Ramadan, double kesempatan, maka juga double pengharapan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kesabaran kami menghadapi musibah ini, ya Allah, mudah-mudahan dengan Ramadan ini Engkau benar-benar menggugurkan semua dosa-dosa kami. Engkau betul-betul memberikan pengampunan kepada dosa-dosa kami. Ya Allah, mudah-mudahan dengan momentum yang Engkau berikan kepada kami ini, benar-benar kami mendapatkan rahmat dan berkah dari sisimu. Semakin kuat pengharapan kita kepada Allah SWT, semakin meningkat pengharapan kita kepada Allah SWT. Benar-benar bersungguh-sungguh kita berharap kepada Allah SWT. Ini kesempatan. Nah, yang lainnya, sahabatku sekalian, kita juga semakin berusaha untuk menguatkan ketahanan keluarga kita, menguatkan kebahagiaan dalam keluarga kita, menguatkan keharmonisan dalam keluarga kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru seperti diberitakan oleh beberapa media, setelah work from home, setelah stay at home, ternyata justru membuat keluarga itu banyak konfliknya. Akhirnya kemudian terjadi peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, sampai Sekjen PBB menyampaikan peringatan agar kemudian kita bisa gencatan senjata terhadap KDRT. Artinya jangan sampai terjadi KDRT saat kita di rumah. Orang tua yang kasar kepada anak, suami yang kasar kepada istri, istri yang kasar kepada suami, hindarkan itu semuanya di saat kita sedang stay at home, sedang work from home. Mudah-mudahan justru kesempatan kita bersama keluarga ini menjadi momentum yang indah bagi kita semuanya, menjadi momentum kebersamaan yang akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini kepada ayah bunda semuanya, para orang tua, wali, murid dari Sekolah Islam Terpadu Bina Insani Kediri. Semoga semua keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Bina Insani Kediri
termasuk murid-muridnya, termasuk orang tuanya, termasuk semua yang berada dalam lingkungan pendidikannya mendapatkan keberkahan dari peristiwa-peristiwa yang sedang kita hadapi saat ini, mendapatkan berbagai macam pengampunan, kemuliaan, kecintaan dari Allah SWT karena kita tersambungkan antara wabah di satu sisi dengan Ramadan pada sisi yang lainnya. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu. Allah segera mengakhiri, Allah segera mencabut wabahnya ini, dan kita semuanya berada dalam lindungan Allah SWT, keberkahan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah ampuni semuanya lantaran musibah ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya lantaran musibah ini, dan dimanjakan umur kita sampai menjumpai Ramadan dan bisa beribadah secara optimal pada bulan Ramadan itu. Ala hadiniyah uliniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, para ustadz, para ustadzah, dan semua pengurus Yayasan Bina Insani Kediri. Saya mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu darat setelah selesai corona ini nanti, ketemu di Kediri dan di tempat-tempat yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.